Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Karyawangi, Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Teguh Gunawan Bahtiar dan Bapak Dun Sunanda. Berikut merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya buat. Yang pertama adalah latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata berupa pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Dan yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya yaitu terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh wali kelas dan murid, warga sekolah saling berintegritas melaksanakan keyakinan sekolah yang telah disepakati, dan segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep budaya positif. Dan yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan sarana untuk membuat keyakinan kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Yang terhormat Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Yanti Turmayati dan rekan-rekan pendidik yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk mendalami dan mendiseminasikan pemahaman serta penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Yanti Turmayati untuk memberikan pandangannya dan harapan mengenai pentingnya budaya positif dalam proses pendidikan kita. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN Karyawangi, terima kasih pada hari ini bisa hadir pada acara diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kurniawati. Beliau adalah CGP Angkatan 11 yang pada hari ini itu sedang melaksanakan pendidikan CGP, di mana diseminasi ini adalah salah satu tugas beliau untuk menyampaikan kepada kita semua selaku anggota atau tenaga pendidik di SDN Karyawangi. Kami di sini merasa sangat bahagia sekali karena Dunia Kurniawati ini menjadi salah satu guru yang lulus dalam CGP ini. Beliau menjadi guru pertama di SDN Karyawangi yang bisa melaksanakan
pendidikan guru penggerak, sehingga nanti akan menjadi pelopor mungkin ya, orang pertama yang melaksanakan pendidikan guru penggerak nanti menjadi guru penggerak. Nah, nanti mungkin dunia itu bisa menyampaikan kembali kepada kita semua di sini bagaimana sekolah kita ini bisa menjadi sekolah penggerak, bagaimana penerapan kurikulum merdeka itu. Karena guru penggerak di sini lebih kepada penerapan kurikulum merdeka ya Bu ya. Mungkin itu tentang bagaimana kita akan menerapkan kurikulum merdeka itu di sekolah, terus bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan perubahan kurikulum ini. Itu mungkin. Nah, diseminasi ini sangat baik sekali bagi kami karena di sini yang akan disampaikan oleh Bunya itu tentang budaya positif. Pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan-bahan untuk kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah. Di mana budaya positif ini pasti menjadi salah satu acuan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di sekolah. Bagaimana cara kita menggali budaya-budaya positif ini di sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin itu, dan kami di sini merasa sangat bangga sekali dengan apa yang telah dilaksanakan dunia. Kami semua di sini sangat mendukung sekali dengan tugas-tugas yang sedang dilaksanakan itu. Kami sangat mendukung. Mohon maaf, mungkin kami di sini mendukungnya secara apa ya Bu ya? Mungkin untuk supportnya kita pasti selalu mendukung dunia. Baik itu moral, mungkin untuk materialnya nanti akan ada lagi, kita akan dukung yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti atas harapan dan pandangannya mengenai diseminasi ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nia Kurniawati SPD untuk memaparkan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kali ini mungkin diwakili oleh Ibu Yanti karena Ibu Kepala Sekolahnya sedang ada kepentingan dinas. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Karyawangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru untuk hadir pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini adalah untuk pemenuhan tugas saya membuat aksi nyata di modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita akan berkolaborasi ya Bu ya, jadi jangan tegang-tegang. Mungkin nanti pemaparannya tidak akan lama. Nah, sebelum kita ke materi supaya tidak tegang, mungkin ada ice breaking. Ini sudah berpasangan ya, supaya lebih santai. Silakan berhadap-hadapan. Kemudian posisi duduk saja Bu, ya. Posisi tangan seperti sedang menembak. Ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri berarti hijau, yang sebelah kanan itu hitam. Tangannya di itu nah seperti itu. Jadi sebelah kiri sebelahnya Bu Haji sama Bu Anak, saya ke Bu Tita. Jadi untuk barisannya Bu Haji hijau, Bu Anak juga hijau ya, belakang. Untuk barisan Bu Tita hitam, mungkin Bu Bibit hitam, Bu Yanti hijau. Ketika saya bilang hijau, maka yang hijau menghindar, yang hitam bisa menangkap yang ininya. Jadi kalau misalnya saya bilang seperti ini, kalau saya bilangnya hijau, Bu
menghindar, tapi hitam berusaha menangkap, gitu ya. Kalau saya bilang hitam, yang hitam menghindar, yang hijau berusaha menangkap. Nah, gitu. Jadi, ya, Bu Haji hijau, Bu Daryati hitam. Nah, kalau saya bilang hijau, berarti yang hijaunya menghindar, berusaha menghindar. Nah, yang hitam berusaha menangkap. Nah, kalau saya bilang hitam, maka yang hitam berusaha menghindar, yang hijau, yang saya sebut berarti menghindar. Jadi telunjuk. Jadi kita kan, ini jangan terlalu jauh. Siap ya? Siap ya? Hitam. Kalau nanti kita yang menghindar, berarti yang menangkap. Ulang ya? Hitam. Sekali lagi. Iya, Pak. Udah lihatnya menghindar, berarti menangkap. Apa dia konsentrasi? Siap. Hijau. Ada yang salah? Terakhir. Siap. Hijau. Ada tanda kalian ya? Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan memaparkan tentang budaya positif. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif, terutama di sekolah. Ya, Kebiasaan positif, betul kan? ya, betul sekali Pak Benar. Ada lagi yang menambahkan? Budaya yang bermanfaat. Yang bermanfaat, betul sekali. Ada? Perilaku yang bisa bermanfaat untuk lingkungan maupun diri sendiri. Bagus sekali, Masya Allah. Betul sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif adalah budaya yang baik. Ya, budaya yang baik itu. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, adapun konsep utama dari modul budaya positif itu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin ini ada kosakata baru ya, Bu, restitusi. Saya juga baru dapat waktu saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, otomatis di dalam kurikulum merdeka itu ditekankan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ini ya. Jadi ketika kita melayani peserta didik, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan mereka. Ya, jadi ketika kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu meliputi kemampuannya, kompetensinya, bakatnya, minatnya, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi semua murid akan terlayani kebutuhannya. Jadi tidak ada lagi murid yang merasa tidak apa sih? Ya, tidak diperhatikan, kemudian kurang minat dan belajarnya seperti itu. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya selalu dibahas tentang 6 dimensi profil belajar Pancasila. Yang masih ingat ya, pasti ingat ya sekarang 6 profil belajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan
royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemarin lagunya sudah kan? Masih ingat? Untuk ini masih ingat? Ya. Nah, yang selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Aja disiplin apa ya? Perilaku yang bertanggung jawab bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, bagus sekali. Perilaku yang bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain. Ada lagi? Teratur, ya betul. Kemudian kepatuhan, ya betul sekali. Jadi dalam disiplin positif itu, jadi dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu patuh, terpaksa. Ketika kita berdisiplin itu, ada dalam diri anak itu merasa kita itu harus karena memang kita disuruh, ya, karena kita harus patuh gitu. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, jadi bukan motivasi ekstrinsik. Nah, tadi ketika disiplin itu adalah sebuah kepatuhan, yang terjadi itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi itu memang melakukan sesuatu karena keterpaksaan. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi ketika anak melakukan kedisiplinan itu memang itu murni dari dalam hatinya sendiri, bukan karena takut dihukum, takut dimarahi, ataupun karena ancaman gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau hari Senin kita kan anak-anak diwajibkan untuk memakai atribut lengkap, tapi masih saja anak ada yang belum memakai topi misalnya gitu ya. Nah, kita boleh tanya ke anak-anak yang memakai atribut lengkap itu biasanya kebanyakan jawabannya kenapa memakai topi? Karena takut dihukum. Kalau kita tidak memakai topi, nanti selesai upacara yang atributnya tidak lengkap akan ditegur oleh guru, mendapatkan hukuman atau lain-lain. Nah, motivasi itu sendiri adalah motivasi yang tidak datang dari dalam hatinya, tetapi itu motivasi yang dari luar. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut teorinya ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Boleh Bapak Ibu berpendapat kira-kira dari ketiga perilaku ini mana yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dan mana yang masuk ke dalam motivasi intrinsik? Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika murid melakukan disiplin diri itu karena dia takut dihukum. Ekstrinsik, betul. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari disiplin. Ya, betul. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan intrinsik. Jadi menurut Bapak dan Ibu guru yang sebaiknya ada dalam diri murid itu yang mana? Ketiga. Karena ketika murid melakukan disiplin, mereka sadar akan nilai-nilai yang dipercaya olehnya. Jadi ketika anak melakukan hal itu, dia akan tahu nilai-nilainya, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut dihukum, bukan juga karena ingin mendapatkan hadiah atau reward. Biasanya kalau anak-anak itu ya, kalau misalnya saya bajunya ini harus rapi, soalnya kalau rapi nanti suka dipuji sama guru.
seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ketika kita menerapkan disiplin dengan hukuman dan penghargaan, itu termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Tanpa kita sadari ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu adalah hal yang menyakitkan bagi anak. Mungkin anak tidak akan berbicara secara langsung, tapi dalam hatinya selalu terpar. Rasa sakit biasanya itu membekas sampai besar gitu ya. Ketika, dulu saya lagi SD, saya pernah dicubit sama ibu guru saya gitu. Atau saya pernah dilempar oleh penghapus misalnya gitu ya. Biasanya itu membekas sampai tua gitu. Sampai kita dewasa itu selalu kemudian ketidaknyamanan, dimana ketika anak sudah mulai mendapatkan hukuman, timbul dalam benaknya ketidaknyamanan, rasa tidak enak hati gitu, kadang rasa malas gitu ya. Kemudian murid juga takut. Kalau ketemu saya, si bapak itu yang suka menghukum saya, ibu guru itu yang suka nyubit saya gitu. Ya gitu betul. Kalau ketemu ibu gurunya mendadak jadi takut gitu ya. Kemudian hukuman itu juga bersifat memaksa, mau tidak mau anak harus melakukan. Kemudian murid menjadi menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Ini yang fatal karena ini menjadi akan dari anak menjadi seorang yang tidak jujur, menjadi pembohong apa-apa karena takut akhirnya disembunyikan seperti itu. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Jadi ketika kita memarahi anak, apalagi di depan teman-temannya, itu secara tidak langsung kita sudah mempermalukan anak tersebut. Yang ada nanti rasa percaya dirinya hilang dan anak menjadi rendah diri. Nah, kemudian penghargaan. Dulu saya selalu beranggapan bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Ketika anak diberi penghargaan, mereka akan meningkatkan motivasinya supaya lebih lagi mendapatkan penghargaan. Ternyata ini adalah termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena penghargaan itu sangat tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Ketika kita memberikan hadiah atau penghargaan atau pujian terhadap satu anak, maka ada anak lain yang merasa iri. Kenapa saya tidak bisa seperti anak itu gitu. Atau misalnya dia lagi. Karena biasanya kalau anak yang memang cenderung aktif atau misalnya berperilaku baik, biasanya selalu terus gitu ya. Ketika kita terus diberikan pujian, akhirnya timbullah perasaan iri ataupun hubungan yang tidak baik antara dia dengan temannya yang baik. Kemudian mematikan kreativitasnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini makanya kenapa di kurikulum Merdeka ranking itu tidak ada, karena memang kembali lagi di kita itu di kurikulum Merdeka itu anak adalah sesuatu yang unik. Jadi setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Kita tidak bisa menilai anak hanya dari satu faktor saja. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh satu anak. Jadi anak itu karakteristiknya berbeda-beda ya. Kemudian yang terakhir adalah kerapasan menghargai diri. Karena biasanya kalau mendapatkan penghargaan, jadi apa yang dilakukannya itu cenderung untuk mendapatkan reward, mendapatkan pujian. Nah kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi dengan identitas gagal, yang ini adalah dengan identitas sukses. Nah identitas sukses itu konsepnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dengan hukuman tentu saja berbeda ya. Apa perbedaannya coba? Konsekuensinya kalau kamu melakukan itu jadi pilihan. Jadi anak bisa memilih kalau melakukan ini konsekuensinya. Ya, betul sekali. Jadi tidak diatur oleh kita ya. Contohnya misalnya kalau di kelas anak menumpahkan air di botol minum misalnya ya. Nah konsekuensinya ketika anak menjatuhkan air, lantainya basah, berarti anak itu sudah tahu kalau lantainya basah berarti saya harus membersihkan pakaian. Nah, betul sekali, habis banget. Nah, di konsekuensi penguatannya itu jangka pendek. Jadi ketika kita bandingkan dengan restitusi ya, jadi ketika anak menumpahkan, anak itu akan membersihkan lantai, berarti itu jangka pendek.
Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita sebagai guru selalu kalau konsekuensi itu selalu monitoring. Dia melakukan kesalahan, kemudian dia melakukan konsekuensinya enggak, gitu kan? Tanpa kita nyuruh kan, beda dengan hukuman. Kemudian murid juga menghormati peraturan, tetapi murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dia langsung saja ketika dia membakar air, langsung menjadi bel. Nah, kalau di restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia bisa berpikir kenapa air tersebut bisa jatuh. Berarti dia kurang hati-hati. Nah, untuk kedepannya mungkin dia akan lebih hati-hati membawa botol menyimpan botol minumnya, atau mungkin dia akan lebih hati-hati menutup botol minumnya seperti supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain serta murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan yang sama terulang lagi di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah ini tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Saya juga awalnya bingung restitusi itu apa gitu ya, tapi alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan guru penggerak tidak ada pencerahan walaupun sedikit gitu. Nah, jadi sebuah cara menanamkan disiplin pada murid yang disebut pendekatan restitusi. Jadi restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosser tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Seperti tadi, bagaimana air itu bisa tumpah? Oh, karena saya menyimpannya kurang hati-hati. Nah, belajar dari kesalahan itu untuk kedepannya mungkin dia akan menyimpan lebih hati-hati lagi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, serta fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kasusnya adalah anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Ketika kita memberi hukuman, di kolom hukuman ini, guru menghukum muridnya hormat bendera selama 10 menit. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan anak. Ketika anak sudah datang terlambat selama 10 menit, berarti mereka sudah ketinggalan pelajaran selama 10 menit itu kan? Terus kita hukum anaknya suruh menghormat bendera selama 10 menit. Berarti itu kan keterlambatannya semakin bertambah. Jadi itu tidak ada sebenarnya keterkaitannya dengan ataupun pembelajarannya untuk anak itu sendiri. Yang ada mungkin akan menambah keterlambatan dalam mengikuti pelajaran. Nah, ketika menghukum biasanya guru marah dan murid menjadi takut. Nah, di konsekuensi mungkin guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk tugas yang tertinggal jam istirahat. Karena kamu datang terlambat, yang lain istirahat, kamu kayaknya harus mengerjakan, gitu kan? So, yang lain istirahat kamu kerjakan. Atau mungkin tadi selama 10 menit ibu sudah menjelaskan ini, sekarang kamu baca, seperti itu. Nah, guru tegas dan murid mematuhi peraturan. Nah, di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat? Misalnya di keyakinan kelasnya ada datang tepat waktu. Nah, guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru lebih terbuka dan murid pun menghormati dirinya dan orang lain. Itu mungkin perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selanjutnya ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Untuk para guru mungkin kita akan membuat keyakinan sekolah, tapi untuk anak-anak kita membuat keyakinan sekolah dulu. Jadi untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri kita dan murid kita, maka dibuatlah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Kalau dulu waktu saya SD mungkin itu namanya tata tertib, ya, tata tertib kelas gitu, dipangkas sama guru. Kalau sekarang keyakinan kelas. Coba ada yang bisa berpendapat kenapa
keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Ya. Keyakinan kelas itu kan kalau keyakinan kelas, jadi siswa tidak dipaksa untuk harus seperti ini, harus seperti itu, karena mereka ditanya, mereka mau apa, keinginannya apa supaya kelas kita rapi, ayo gimana caranya. Jadi bukan kita yang menentukan. Jadi nanti untuk menuntut apa restitusinya juga kan gitu. Jadi bukan tuntutan dari kita, tapi keyakinan kita bersama, mari kita laksanakan bersama. Mungkin seperti itu ya. Betul sekali. Terima kasih Bu Win. Tepuk tangan dong untuk Bu Win. Ya, betul sekali. Kenapa sekarang namanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Biasanya kalau peraturan atau tata tertib itu dibuat oleh seseorang atau instansi. Jadi kalau misalnya di sekolah, peraturan sekolah itu sudah dibuat oleh sekolah. Karena tugasnya adalah mentaati yang sudah ada. Tapi kalau keyakinan itu adalah hasil dari kesepakatan. Betul tadi kata Bu Win, kalau kelas kita mau bersih, apa yang harus kita lakukan? Nah seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa, guru dan muridnya. Nah, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang mudah dihafal, apalagi untuk jenjang SD. Biasanya karena pemeliharaan katanya masih terbatas, jadi jangan terlalu yang sulit dimengerti gitu ya. Jadi gunakan saja bahasa yang mudah dihafal. Kemudian sederhana dan menggunakan kalimat positif. Kalimat positifnya seperti apa? Misalnya kalau dalam peraturannya jangan buang sampah sembarangan. Jangan gitu. Kalau jangan kan negatif ya. Jadi kita ganti ke kalimat positifnya, yaitu buanglah sampah pada tempatnya gitu. Kemudian jangan coret-coret tembok, misalnya jangan coret-coret meja. Nah, itu kan positifnya berarti menjaga kebersihan kelas gitu. Jangan menyimpan barang sembarangan, misalnya menyimpan tas di mana saja. Berarti buat kalimat positif menjadi simpanlah barang pada tempatnya seperti itu. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas juga jangan terlalu banyak supaya anak-anak itu mudah mengingat. Jadi kalau misalnya banyak kan ayah keyakinan kelasnya lupa, jangan anaknya gurunya juga kalau terlalu banyak kan suka lupa gitu ya. Jadi sedikit saja tetapi mudah dipahami dan mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan. Dan ini yang paling penting adalah melibatkan semua warga sekolah dalam pembuatannya. Seperti tadi yang Bu Win utarakan bahwa anak dan guru itu harus sepakat dulu. Setelah sepakat baru kita sepakati itu harus dilaksanakan. Karena tidak ada kata tidak dilaksanakan karena itu sudah kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu apa ya? Kemahari lembut, nah saja. Kebutuhan itu apa ya? Hal-hal yang diperlukan, yang harus ada. Biasanya kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kacau. Betul sekali. Kacau kalau kebutuhan tidak terpenuhi ya Bu. Nah ini, jadi ketika seorang murid sama ya, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar muridnya tidak terpenuhi, otomatis akan ada hal-hal atau perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sebagai contoh kasus misalnya, kalau di kelas ada anak yang tidak mau diam saat belajar, tidak fokus. Ini bisa jadi kebutuhan dasar yang ini itu ada yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup itu kan menyangkut sadar makan kapan gitu ya, makanan, pakaian, seperti itu. Nah, bisa jadi ketika anak tidak mau diam, mungkin badan perutnya lapar, jadi dia tidak mau diam gitu. Kapan istirahat? Nah, setelah misalnya terpenuhi, insya Allah diam kalau udah makan ya. Nah, sebagai guru kita juga harus tanya, kenapa kamu tidak mau diam? Bisa jadi
kasih pendekatan supaya anak itu mau bercerita kenapa dia tidak mau diam. Nanti biasanya kalau sudah didekati secara personal, anak itu mau bercerita, biasanya juga anak itu mungkin perilakunya cenderung berubah. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Biasanya anak yang tidak mau diam itu cenderung dia ingin diakui oleh teman-temannya bahwa saya bisa, saya yang paling berkuasa di kelas itu. Nah solusinya kita kasih tanggung jawab. Misalnya kita tunjuk dia jadi kain. Kalau kamu jadi kain, kamu harus jadi teladan untuk yang lain. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau dengan diberikan tanggung jawab, anak itu juga akan berpikir ketika dia melakukan perilaku yang menentang. Kemudian kebebasan. Nah ini biasanya guru itu, saya pribadi gitu ya, kadang dalam pembelajaran itu merasa kita sudah benar dalam melaksanakan pembelajarannya. Tapi mungkin, nah di sini anak itu memerlukan kebebasan. Jadi ada yang tidak sesuai. Mungkin dia bosan dengan pembelajaran itu saja. Mungkin juga dia sudah mulai jenuh. Nah, disinilah peran guru bagaimana kita berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang membuat anak lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini sangat penting bagaimana sesuai filosofi Jajar Dewantara kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak harus senang dulu datang ke sekolah. Jangan anak bawa datang ke sekolah, waduh takut ketemu guru ini pasti marah. Waduh PR-nya banyak dan dikerjakan seperti itu. Jadi anak harus senang dulu datang ke sekolah. Harus bahagia betul. Nah, disinilah posisi kontrol restitusi. Peran guru itu dalam posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai pendukung. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita refleksikan diri kita sendiri. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Betul. Rata-rata ya, betul. Saya pun mengakui bahwa posisi kontrol saya itu lebih banyak di menghukum, ya. Nah, setelah dipelajari mungkin nanti kita sedikit demi sedikit mulai beranjak ya berubah dengan menghukum. Nah, coba di sini lihat. Nah, posisi menghukum itu biasanya suaranya tinggi. Matanya melotot, jarinya menunjuk, kemudian menghardik. Jadi ketika ada anak terlambat, telat lagi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Nah, seperti itu ya. Nah, dampak posisi menghukum itu biasanya murid jadi menendang, betul kan? Seperti tadi yang dilempar pakai penghapus itu sampai dewasa itu masih teringat. Makanya akan menjadi murid yang menendang gitu ya. Kemudian tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Nah, kalau misalnya pas mau pelajaran guru itu misalnya, tapi jarang sih ya kalau olahraga ya, pasti gurunya sangat dicintai kalau olahraga. Ya, biasanya aduh malas pelajaran si bapak nih, pasti marah-marah lagi, pasti melotot-melotot lagi gitu. Jadi anak belum apa-apa sudah takut duluan gitu ya. Nah, kemudian posisi membuat rasa bersalah. Nah, ini juga biasanya sering dilakukan oleh guru. Ada suaranya mengelas, halus, sedih. Kamu ini bagaimana ya? Jawabannya ya. Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Atau kadang suka, kamu gak sayang ya sama ibu ya? Kayak gitu kan? Coba kamu sayang gak sama ibu? Kalau kamu sayang sama ibu, tolonglah jangan terlambat. Nah, itu posisi membuat rasa bersalah. Saya pun sering biasanya seperti itu ya. Nah, dampaknya murid jadi merasa bersalah. Itu secara tidak langsung sampai pulang sekolah biasanya kepikiran, oh iya ya tadi saya berbuat kesalahan, saya merasa sudah menyakiti hati ibu guru, misalnya gitu. Kemudian murid menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena takut lagi nanti misalnya ketemu dengan bu guru, takut bu gurunya sedih lagi. Yang selanjutnya adalah posisi teman. Nah, biasanya di sini
saya mulai ke Pak Ajat, soalnya sama Pak Ajat mah suka disayang-sayang misalnya gitu ya, tidak akan disalahkan misalnya gitu. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Di posisi pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga normal, tidak emosional tapi tidak bercanda juga, jadi datar aja. Nah, posisi pemantau misalnya di sini senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi. Misalnya kamu tadi datang terlambat, berarti nanti kamu masih istirahat, tidak usah istirahat ya, kerjakan tugas. Ya, misalnya. Ketika anak mengerjakan tugas, guru tetap memantau anaknya mengerjakan tugas enggak, atau misalnya jangan-jangan anaknya keluar lagi untuk istirahat sama yang lain. Nah, di sini murid akan menghitung konsekuensi ataupun hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Jadi sama dengan posisi teman. Jadi tergantung bapak. Kalaupun terlambat nanti juga sama si bapak paling sulit mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian di sini tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Di sini murid akan lebih mandiri, percaya diri dan belajar memecahkan masalah. Menurut Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira mana sih yang paling baik untuk guru? Kenapa manajer? Ya, kalau posisi manajer di sini, di mana guru itu lebih mengarahkan peserta didik, lebih mengarahkan siswa untuk bisa lebih mandiri, terus di mana guru di situ bisa mengarahkan siswa untuk bisa menggali potensinya sendiri, terus menumbuhkan tadi restitusi itu. Jadi anak punya percaya diri sendiri, jadi disiplin kepada diri sendiri tanpa adanya dorongan dari luar untuk menumbuhkan kesadaran diri. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Bu Yanti. Ya, betul sekali ya. Dari kelima posisi kontrol restitusi, nah di antara kelimanya itu sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena di sini posisi manajer betul tadi Bu. Jadi kita membimbing anak untuk menemukan potensinya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi membimbing anak untuk mandiri. Yang selanjutnya adalah kalau tadi 5 posisi kontrol restitusi, sekarang adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dalam memecahkan masalah kita tidak boleh langsung ya menjudge anak atau menghakimi anak, tapi kita gunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan ya, biar, tapi di sini kita menstabilkan dulu identitas anaknya. Nanti kalau sudah tenang, baru anaknya kita ajak bicara secara terbuka. Nah, adapun langkahnya di sini kita bisa utarakan ke anak, misalnya berbuat kesalahan itu manusiawi, atau berbuat kesalahan itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga dulu sama pernah melakukan kesalahan itu. Mari kita selesaikan permasalahan ini bersama-sama. Setelah anaknya mulai tenang, baru kita ajukan lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan dasar dari anak. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan tentang alasan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu datang terlambat, kenapa kamu pukul teman, kenapa kamu merebut makanan teman, gitu ya. Kenapa kamu tadi misalnya bermain bola di lorong kelas, itu bisa kita ajukan pertanyaan seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi dengan menanyakan keyakinan, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan
keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita kan sudah buat keyakinan kelas nih. Coba keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan, apa yang belum kita laksanakan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Atau kita juga bisa mengajukan pertanyaan, kamu nantinya mau jadi anak yang seperti apa? Biasanya kan anak cenderung terbuka, seperti itu ya. Nah, di sini ada budaya positif. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, antaranya disiplin positif, perilaku motivasi perilaku siswa, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi di kelas. Alhamdulillah, semakin tercerahkan atau terbebani? Mudah-mudahan semakin tercerahkan dan semakin bisa berusaha dan memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi. Ya. Untuk selanjutnya, mangga saya buka sesi tanya jawab. Dan kemudian tadi sudah secara rinci, secara detail beliau memaparkan, tapi ada yang mengganjali mau ditanya, enggak? Waktu dan tempat saya persilakan. Oh, mangga, kumanya, Pak aja tuh. Oh, Pak aja tuh, mangga silakan. Ini sedikit saja dari Bapak, itu aplikasi ke siswa mengenai membimbing agar siswa itu merasa senang gitu. Jadi dia bisa melakukan apa yang kita inginkan untuk dia lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Mau satu-satu pun ya atau ditampung dulu? Boleh. Ditampung dulu aja. Enggak? Belum aja.
Bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam budaya positif dapat membantu guru dalam mengatasi tantangan dalam pembelajaran diferensiasi? Itu aja. Terima kasih. Ya, enggak boleh mungkin dibatasi 2 karena keterbatasan waktu. Mana silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Pak Ajar. Bagaimana supaya anak-anak senang gitu ya Pak ya? Mungkin kita harus lebih memotivasi anak itu Pak. Salah satunya adalah dengan yang pertama kita tentu saja sebagai pendidik kita harus memberikan dulu teladan Pak. Contoh, jadi jangan sampai kita ke anak harus disiplin, sementara kitanya tidak memberikan contoh gitu. Karena ketika kita memberikan contoh kepada anak, itu dengan sendirinya anak akan terekam. Lalu bagaimana supaya anak itu menyenangkan? Kita memposisikan diri kita ke anak itu, jadi jangan sampai seperti peraturan itu tadi Pak. Jadi jangan ini harus dilaksanakan. Kalau tidak kamu akan seperti kamu nanti dihukum seperti apa gitu ya. Nah itu anak akan menimbulkan ketakutan. Tapi kalau misalnya untuk penerapan disiplinnya sendiri bagaimana anak bisa senang, ya mungkin karena kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya menjadi kebiasaan ya anak terbiasa dengan seperti itu. Jadi anak tidak merasa terbebani gitu seperti itu. Itu kemudian bagaimana menghadapi tantangan itu tadi Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan pasti dalam satu kelompok anak itu akan mengalami kesulitan atau kesalahan gitu ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah kita gunakan segitiga restitusi yang tadi seperti contoh supaya dalam pelaksanaannya jadi anak itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi anak itu lebih terbuka, lebih bisa memecahkan masalahnya sendiri dalam permasalahan yang dihadapinya. Jadi tidak anak itu jadi tidak merasa dipermalukan ketika anak berbuat kesalahan ataupun tidak merasa tersakiti karena kita hukum, tapi kita tuntut untuk menemukan jalan keluarnya sendiri sehingga anak itu merasa lebih terbuka dan lebih termotivasi lagi untuk berkembang dan menemukan potensi yang ada di dalam diri. Mungkin seperti itu saja jawabannya. Bagaimana Pak Ajar, Bu Manda? Alhamdulillah. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang tadi dipaparkan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita sebagai guru harus terus berusaha untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Memang bebannya sangat berat, tapi kita harus selalu berusaha karena belajar itu harus sampai bertahan sampai kita berakhir nanti. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar. Mungkin selanjutnya terima kasih saya ucapkan karena sudah cukup jelas sekali. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara diseminasi ini. Kami sangat menghargai kontribusi dan antusiasme Bapak Ibu dalam memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga informasi dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi ke depannya supaya kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung bagi anak-anak kita. Demikian acara diseminasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.